Oke, hari ini kita kedatangan namanya itu Kak Ani Kece. Mpok Ani Kece. Ani Kece. Nih dia nih. Kali banget ya Mpok ya. Antar ke airport waktu itu sewa bis. Enggak apa-apa. Ada tulisan biasa orang Betawi Iya, begitu. Betawi banget. Iya. Itu di rumah malah lo di Paris ngomongnya bahasa Indonesia ya. Iya. Lo tahu ya. Ya tetap aja bahasa Indonesia. Nah itu laki lu sama bahasa Indonesia juga. Terus akhirnya pas tahun berikutnya ada alhamdulillah ada objek Kano dari Prabowo datang. Iya, dari Bang. pemerintah. Ente ya. Karena abang banget ente bro. Untung nggak pakai obyekan, ada obyekan Ada ya. objekan ya. Lu kan ada nama-nama samaran dulu. Iya. Siapa nama sama lu, Pok? Ya itu Ani Kece. Ani Kece. Ya elah. Kita kalau gua ketawa kecilin ya. aman Kak. Ntar paling isi suara bunyi. Noise cancellation. Oke, balik lagi ke BTW. Gua Bontang. Gua Azer. Gua Gojek. Gua Ani. Ani Kece. Iya tuh. Ani Kece dari Gua lahir. jokesnya gue bisa samain nih kalau gitu. Semoga ya. Bang Romanya mana nih? Bang Romani. Ani. Ani. Kalau dipanggil kalau di Indonesia harus nengok loh. Masa? Sekali Ani, nengok. Kalau enggak iya. dipanggil 2 kali bahaya. Ya. Ani. Jangan. Udah nyiapin dari tadi ya. Oh iya. Siapa? Sababia. Siapa biar? Apa itu siapa? Klinik apa? Kasapa singkong. Oke, hari ini kita kedatangan namanya itu Kak Ani Kece. Mpok. Ani Kece. Ani Kece. Nih dia nih. Kali banget ya Mpok ya. Nah ini dia keturunan Betawi, keturunan Prancis apa gimana sih konsepnya Ya sebenarnya? elah, dibuang Iya. ke Paris. Oh, dibuang. Orang ada Betawi orang malah bilang orang gua anak Hijrah, Paris. hijrah. Ya beda. Ya, beda. Nah hijrah titiknya 2 dong. Gimana tuh? Di enak. Kebalikan kan. Ayo kembalikan deh. Doi dideportasi ke Paris. Dideportasi ke Paris. Iya. Ikut laki. Ikut laki. Ya, Nah, yang perbaiki keturunan lihat 2. Wih. Nah yang belum tahu nih Instagramnya Iya. ya. Karena kemarin nih sebenarnya pas kita ajar si Kojek bilang nih Adi nih. Orang Betawi. Mpok Betawi di Prancis ngapain di sana jualan kerak telur? Kagak beneran. Nyablak katanya. Iya nyablak. Nah akhirnya gue bingung. Coba kita jadi ngobrol deh ada apaan mumpung lagi di Indonesia. Emang gimana ya semusim-musiman kayak durian apa kelayangan? Ya, musim duren banget dah, Bocah Bang. lagi libur. Iya. Biasa kalau lagi libur buang-buang duitnya kemari kalau orang Nice. keluar mah. Oh plesiran. Plesiran. Iya, bener. Plesiran nih ke Iya, cuma 3 minggu, Bang, di mari. 3 minggu di mari. Emang di sononya kalau boleh tahu di sononya ngapain? Di sononya ya elah jadi kang masak, kang cuci. Semuanya, Bang. Hah, Kang masak, Kang cuci. Enggak ya, jadi bagi teman-teman BTW Indohood yang lagi nonton, ini Po Ani punya restoran Iya. di Paris. Nama restorannya Makan-makan Paris. Nah, kalau saya kan lo Bang. orang Betawi biasanya kan kalau punya restoran atau punya dagangan cuma depan rumah kan. Iya. Nah, ini jauh-jauh ke Paris. Kita tanya nih gimana nih bisa sampai orang Balapak Betawi di sono. ke sono. Ini belum ini kan orang Betawi belum Johor udah tutup biasanya ini juga sama belum Johor udah tutup juga. Belum ntar mah kalau ini mah belum Isa udah tutup, Bang. Itu tergantung jadwal makan kalau di sana. Jack silakan diceritain sedikit background nih biar nih warga Dongo biar pada Yoi. paham. Ya Allah dong, Bang. Iya sebenarnya Po Ani ini adalah orang Betawi yang berjuang di Paris, punya restoran Indonesia di Paris, mempromosikan makanan-makanan Indonesia di Paris kan. Iya. Gitu, namanya Hatam deh. makan-makan karena gue sering makan di sono, sering dibonusin gue. Bentar lu makan di sono kan rumah lu kan Cibubur. Enggak waktu sono. Oh, waktu di sono. Waktu di Paris. Lu pernah ngerasain bakso 20 euro enggak? 20 15 euro enggak pernah nasi bebek 20 euro Bentar, pernah? 15 euro, 1 euro sekarang berapa sih berarti? 20.600. Hah? 20.000 Iya sekarang 1 udah. euro. Gue waktu tinggal di sono 18.000 gue. 20. Iya. Berarti berapa udah itu 1 Dan euro? lu kali aja sendiri ntar abis itu kasih tau gue. 18.000 kali 15 ayo berapa itu? Ya udah pokoknya sekian lah coba lu hitung lah gue pusing lah udah. Pokoknya segitu deh. Pokoknya, Oh, nah, jadi nggak usah gue yang tanya sebenarnya dia aja yang langsung Dia cerita. ceritain bentar dulu deh. Kenapa bisa Po Ani ya? Ini kalau kita sebelum ngomongin masalah sampai ke Parisnya dulu nih. Iya. Emang aslinya orang mana? Orang Jakarta. Kalau emak sama abah orang Jakarta.
Belah mananya? Di belah mana Di Jakarta? mana dulu nih? Brojolnya masih brojolnya Brojol di di mana? mana? Brojolnya di situ di Budi Di Budi situ. Kemuliaan. Budi Kemuliaan. Sini dong. Iya, rumah sakit dong. itu nanti kita tuh. Iya. Tanah Abang. Tinggalnya Tinggalnya dulu masih Penjompongan? bukan di Tanah Abang. Tanah Abang di Apa? Kebun Melati. Oh, ada kebun kebun kacang dong. Iya, Kompak benar. banget dong. Kebun kacang. Belakangnya GI. Iya, sekarang jadi ITC apa sih yang ITC? GI, oh Tamrin ITSI. City. Tamrin City. Tamrin City, Iya, Tamcit. bener, iya. Pantes gurih ya. Gurih deh ngomongnya. Ngomongin. Iya ngomongnya gurih deh. Bacotnya bacot tenabang. Dari masuk udah buar, gator. Main Prancis nembak sebelah aja. mana? Iya. Katanya Tenabang. Bom aja kan. Berarti bokap nyokap aslinya Kalau Abah dari Kebun Melati, Kebun Melati. kalau emak dari Batu Raja, Gang Palembang situ, Tosari Oh, belakangnya. Batu Raja. Yang HI situ. Iya tahu. Iya situ. Tempat-tempat dangdut tuh dulu lama Eh, di situ. itu tempatnya masih Paham, sekarang. Udah kagak ada sekarang. Udah nggak ada, Udah kagak ada. Kagak ada. Paham. Bukan di situ Itu ke soalnya. benteng-benteng lu Iya, pasti. enggak dong. Ada apa sih? Ada apa sih? Lo belum ngobrol berdua asik banget lo gue liatnya tuh. Iya. Asik banget ngobrol berdua-duaan. Paham bang, paham. Paham. Ya, ya. Enggak, tapi kalau muka-muka Betawi cantik kayak begini emang. Hah? Kerawat Muka-muka aja Betawi bang. cantik kayak beneran. Aslinya mah kagak, kerawat aja. Kan di sana beda cuacanya kok. Beda, Iya. Emang lari ke sana ya? Emang pindah ke sononya kapan? Gimana ceritanya? Sono mana nih? Dari mana dulu? Lagi kan lagi ngomongin rumah Lahir nih. Lahir. Gede di mana gede? Gede di mana? Oh, Sekolah, gede di sekolah. Rempoa. Rempoa, gede di Rempoa pindah tuh. Pindah tuh, Mbak udah pindah ke Rempoa. Terus dari tahun 82 di Rempoa udah ada tanah di sana. Heeh. Terus habis itu kalau dari keluarga semuanya dari orang Kebun Melati semua kayak bongkaran tahun 92 deh. Bongkaran. Iya. Ada tuh bongkaran Tapi pertama. masih ada sekarang bongkaran ya, masih ada kok di Tanah Abang. Nah itu beda. Iya. Itu yang kereta. Dia lagi aja berdua nih. Kayaknya yang paham berdua doang. Dia doang. Yang ngerti kita doang soalnya daerah sana iya. Bontang. Ya Allah, nggak boleh lu lewat sono lu. Ya Allah, itu turun menurun Bontang. Kemarin masih ada no kok Kebun Pala 3. Bibi gue masih di Kebun Pala 3. Iya. Masih ada no. Masih ada keluarga di sana Ada, ya. ya masih Allah, maafin. Ada apa nih? Ada apa sih? Ya Allah, Ade, ya kayak di Jatinegara aja. agak nggak tahu Kalau kita naik kereta lihat aja di jendela. Kopi pangku. Iya bener. Terus pindah ke Rempoa, sekolah di Rempoa. Iya di sono. Sekolah di mana, Pak? Gede Rempoa. Ada daerah Ciputat. Nama sekolahnya? Namanya 2 Mei dulu. 6 tahun gue. Sekolah 26 apa SMA 6 tahun? Dari SMP, SMA, sekolah di tempat yang sama. SMP. Dia kan orang susah, jadinya nggak bisa sekolah kemana-mana, udah situ aja gratis masuknya kan. Kalau sekolahnya sama kan zaman dulu kan bayarnya gratis. Iya. Karena kan dulu apa sih yang sekolah belum banyak kan, zaman Bener, dulu bener. sekolahan baru. Iya. Iya, ya udah jadi sekolah situ lagi deh sampai SMA. Sampai SMA. Habis Lanjut. SMA. Abis SMA terus gue hijrah tuh ke Jakarta, kerja di apa ya namanya di Grogol tuh mall apa namanya Ciputra. Mau Ciputra. Iya, jadi gue nggak sekolah, cuma kuliah di BSI doang buat Citraland ala-ala BSI zaman dulu loh. Iya, iya. 98 loh BSI zaman dulu lagi ini banget kan. Belum ya. Obama tuh ya. Ruko-ruko itu ya. Ruko. Terus akhirnya langsung kerja di SPG. Terus habis itu gue kerja di sekretaris tuh. Habis sekretaris terus gue ke pramugari. Di maskapai? Lion. Oh lah Iya. Lion Air zaman dulu tapi. Ini Lion Air. Sekarang jadi pramusaji. Itulah perjalanan hidupku. Terus akhirnya bisa sampai nyasar ke apa namanya Paris gimana itu? Dapat laki lah. Hah? Dapat laki di udara. Iya benar. Ya kan? Bentar, dapat laki di udara gimana? Lah kan pramugari. Iya. Kan gua nggak tahu nih konsepnya. Lion Air, Lion Lion. King. Lion Star. Thermos Pink. Itu di tahun berapa tuh Pot? Zaman dulu ya. Thermos Pink tuh udah andalan tuh. Yang diputar bukan dipencet ya. Betawi kan? Iya, kalau Betawi dipencet kan? tuh udah orang kaya ya. Kalau dipencet ya lu kalau lu tuangnya masih diputar lu. Bikin WhatsApp grup aja apa? Terus akhirnya jadi pramugari ketemu jodoh di maskapai. Iya. Oh. Dan akhirnya nikah, pindah. Pindah lah. Dibawa Langsung deh dibawa, tuh ya. langsung diboyong untuk sono. Iya. Itu izinnya gimana nih orang Betawi kan kagak bisa keluar Iya. wilayah.
susah bener. Nah, ya itu Kok dia. tahu sih? Lah kan kita orang Betawi juga sama. iya, Jangankan bener. ke Paris, kita keluar dari rumah aja susah. Iya bener. Maghrib ditanya. Ngapain lu jauh-jauh? Emang lu nyari duit emang sesusah itu? Iya, bener. Udah Yang gitu penting sholat di rumah. Ya ntar ada rezeki. Kan gitu orang kan gue Betawi. dari keluarga kan gue doang yang biayai semuanya lihat ampo-ampo adek gue semua itu segala macem kan. Karena kan gue doang yang sekarang kerjanya paling enak kan. Paling oke gitu. Jadi ya aduh satu mau di ini nih aset nih. Aset mau merit nih. Aset mau merit nih. Ya udahlah gue bikin perjanjian dulu sama laki gue. Gitu. Jadi dia yang tanggung jawabin keluarga gue sampai kemarin almarhum nyokap gue haji mau segala macam gitu ya. Sekarang ya udah. Alhamdulillah ya berkah ya. Iya berarti ada peperangan dulu tuh. Ada awal-awal mah ya Allah jangan ditanya. Di suratnya kamu bukan menikahiku, kamu menikahi keluargaku. Itu di buku nikahnya banyak tuh fotonya tuh. Ayo perjanjian tuh ya. Tanggung jawabnya sampai sekarang. Jadi begini kan nih, Sampai akhir hayat. mempelai pria sama mempelai wanita. Mempelai wanita di bawah fotonya banyak tuh. Gitu. Dilipet tuh buku nikahnya. Kayak buku sejarah nama-nama pahlawan. Ya Allah bang. Tapi nikahnya di mana? Nikahnya di sini dulu lah. Kalau mau nggak mau dia harus ke Rempoa. sini. Harus bikin perjanjian dulu lah. Itu Kan gue bilang, dia mau nggak percaya ya perjanjian bang. Ada prenup-nya dulu tuh. Ya bukannya prenup udah Ada harus. perjanjian pokoknya Iya ya. pokoknya depan imam apa sih kalau mau masuk Islam itu? Iya. Imam ya? Ya depan ustadz Iya. lah. Ya Ustaz ya benar ya Allah maaf Oh ya. sorry Po, berarti udah nggak kupluk dong Girang suami. nih dari tadi ya. Iya bener bahagia. Kupluk. Nah, udah nggak pakai kupluk, topi kupluk suami. Tinggal tanya suaminya sunat nggak? Oh ya Allah. Iya sama orang luar gitu ya, santai aja. Aman di Tangerang lo. Udah lepas topi ya. Lepas topi. Lepas topi. Jadi akhirnya setelah menikah, perjanjian dan segala macam. Iya harus kenalan sama mak gue sampai orang tuanya datang ke sini semua segala macam. Tanggung jawab lah bang. Dulu kan kagak boleh. Iya, Zaman dulu mah kalau Iya, misalnya iya. apalagi Anak kan perawan, anak Betawi, Iya. terus nikah kadang-kadang bertanya kayak agama pasti ditanya. Iya. Terus Pasti. tanggung jawab mau Tanggung nikah jawabnya. segala macam kan. Lagi diboyong ke sono lagi ya. Iya. Tuh sunat belum. Nganter Berarti ke airport waktu itu sewa bis. Enggak apa-apa. Ada tulisan Emang biasa. orang Betawi Iya, begitu. Betawi banget. Iya. Udah kayak mau ya Allah malu gue. 1, 2, 3 gitu ya rombongan. Emang begitu ya udah. Kayak konvoi Persija ya. Beneran sewa bis yang itu loh, bis yang abri itu loh yang hijau. Iya. Taruh Ini skor ambil. Iya gue gak tau gue lupa pokoknya itu zaman dulu bus apa begitu. ini deh apa ya truk terbuka Tronton tuh. ya. mau nganterin dia pindah, apa mau jambore nasional di Cibubur ya. Tapi itu real tahun berapa tuh? 2007. 2000. Kan 2007 kan zaman dulu kan belum terlalu banyak orang situ yang kawin sama bule-bule Iya. gitu bang. Iya aneh aneh banget. Jadi orang-orang tuh masih pengen tahu gitu. Iya. Ya, jadi ya, pengen tahu apa? Pengen tahu bandara. pengen tahu bandara, pengen jalan-jalan, dada-dada. Jangan-jangan pesawat landingnya di Pondok Cabe gitu. Aduh. Tapi waktu itu laki lo itu lagi mau kemana di sini? Lagi mau liburan ke Bali. Oh, tanda mau liburan Iya. ke Bali. Ke Bali. Oh. Ketemu di pesawat. Ketemu pesawat terus dia pisah dulu tuh kita setahun setengah nggak ketemu. Terus pas lagi akhirnya dia ngundang gue untuk liburan ke Paris. Terus gue balik lagi bulan Agustus gue balik lagi. Terus akhirnya November nikah. Dia langsung pengen datang. Gue kasih persyaratannya panjang kali lebar. Ada tuh segini tuh ya. Ada Iya, kayak inian kan, kayak undang-undang Pancasila kan. Undang-undang dasar kan. Pas ketemu nih udah bentukannya begini nih modelan ngomongnya begini nih. Enggak, lo nya emang begini aja nyablak Iya. aja nih kan. Iya. Udah dia nggak dikalem-kalemin enggak udah. Nggak Itu dia masih gue dikalem-kalem. kagak kaget tapi nah beletak ketuk. Nggak takut tuh. Iya, waktu itu begini. Apalagi kan dulu kan gue kan satu kosan sama teman-teman tuh ber-13 cewek semua, anak pramugari semua kan. Masuklah dia kandang harimau macan kan, macan tutul. Iya. Dikerjain dah tuh ya. Jadi kan dulu kan kalau zaman dulu tuh karena rumah gue jauh di Rempoa, jadi kita ngekos di Tomang. Iya. Di Tomang situ. Karena pusat kantornya emang situ. Dekat tuh. Layan ke enggak. arah Gunung Sari ya? Enggak dong. Biar Oh di belakang Iya, ya Gajah situ. Mada situ Iya kan. benar. Iya, Terus kan iya. kalau ke bandara kan kalau Tomang kan deket, tinggal Iya, masuk doang gitu. betul, Jadi gue tinggal sama cewek-cewek semua gitu. Ya udah pas kenalan gitu gue ya udah ditatar lah dia di situ.
Gitu kan. Zaman dulu kan cewek yang apa sih yang pacaran sama bule kan jarang banget. Jarang. Iya, kecuali kalau yang di daerah-daerah sono deh Bang ya. Iya. Emang ente emang ininya bule sih. Mana lah daerah mana? Resik mana sih? Daerah sana daerah mana nih? Daerah Pesing. Iya masih minum. Daerah Pesing. Ini minum air putih. Iya, keselak nih. Bang Bontang sini. Terus akhirnya Major, menikah major. lah nih ya, menikah diboyong lah nih langsung Ke Paris. Langsung, jadi dia datang hari gue juga lupa Bang mukanya kayak gimana, harus tahun setengah kagak ketemu kan. Iya pas datang. Pas datang tuh Belum ada WhatsApp ya, Po ya? belum, zaman dulu belum ada, pas MIRC. email enggak, gue Iya, pakai MIM. handphone Podopot ya kalau nggak salah ya. Podopot. Iya iya iya. Dopot apa sih yang ada emailnya itu tuh MSN, Iya, iya. MSN Messenger. Oke, enggak ada. Iya PDA ya bener. Iya. Iya jadi gue pakai gituan biar bisa messenger gitu. Nah terus pas dia datang itu ya gue yang jemput. Habis itu langsung ke musola dekat rumah gue. Iya. Habis itu besokannya Sabtunya langsung nikah. Sorry, dia suami orang apa? Paris. Paris. Oh, bule. Iya. Oh, oke. Enggak, Ya, orang Bang. ini, orang Chinese Dari dia. tadi. Orang Chinese lu. Ron, sumpah. Enggak, Dia di, kan lu udah bisa lihat agaknya itu kan. enggak, di Paris kan banyak juga dari Aljazair kayak gitu-gitu. Paris. Orang Paris. Orang Paris berarti asli. Nah, Kasihan yang mesur itu ya. Hah? Tanda tangannya banyak. kerjanya. Untungnya dia waktu itu udah pernah kerja di sini setahun setengah. Udah paham Jadi dikit-dikit basicnya lah dia ya. udah tahu gitu kultur. Terus dulu juga dia pernah punya pacar Indonesia. Jadi kulturnya sini udah tahu, udah nggak paham. kaget-kaget banget. Iya. Makanya soalnya gue mikir nih, orang Paris ketemu anak rempoa, tenabang. Ngomongnya begini. Terus mau langsung kawin. Gak make sense. Nggak Ini make nggak- sense, nggak ya. tahu. Oh ternyata udah ada. Udah ada dia Judulnya pengalamannya namanya, iya. dikit. Udah cek ombak Udah ternyata. cek ombak. Berangkat tuh akhirnya dibawa ke Paris. Nah, nyampe di Paris terus tiba-tiba di sana ngapain, Po? Lo udah langsung gak kerja kan berarti? Belum pas Maksudnya lepas dari sini berarti lo lepas kerjaan yang di sini iya, langsung kan? dia tanggung Habis nikah, jawab. habis Dia juga nikah. tanggung jawab kan karena kan gue di Lion itu kan ada kayak deposit gitu. Jadi Oh lo kalau gak boleh keluar tiba-tiba ya? Gak boleh kalau zaman dulu gak boleh Iya, karena kan iya. kita sekolah itu dibayarin. Iya. Sekolah gratis gitu. Terus apa sih semua dokumen paspor segala macam mereka yang pegang. Jasa gitu. ditahan ya. Iya apa sih ijazah dan lain-lain tuh kan terus kan kalau mau ke sana kan gue perlu. Ya. Kalau gue mau ke sana kan gue perlu Jadi juga. dibayar dendanya tuh sama dia diambil. Iya dia juga. Banyak Makanya- juga gue perhatiin. 18.000 sekarang udah 20.000 atau euro. Tenang aja, duitnya paling mahal di dunia. Ini belum euro ya. Dulu udah. Udah, belum euro Udah dong. 2007 udah baru Udah. ganti baru Tapi ganti. untungnya Ganti. ijazahnya asli, Po ya. Kenapa? Enggak. Ya. Maaf, Po ya. Nah, ini di podcast kita emang trademarknya dia itu host paling dongo. Dari tadi ini nggak nyambung Iya. ya. Akhirnya bukan cuma di komen YouTube, dikatain sama narsum. Iya. Kan jarang nongkrong. Makanya begitu dia nongkrong dia happy banget. Takut sama bininya kan dia bilang. Buas langsung, Po. Padahal kalau culture di luar itu ya bebas-bebas aja cerita masa lalu kayak tadi. Dia udah pernah punya pacar orang Indonesia. Maksud lo kalau gitu. ajar nggak bisa cerita-cerita emang? Oh jadi lo langsung 2007 itu diboyong ke Paris. Iya. Langsung habis Langsung itu. Sat, udah tuh ya ini semua dinafkahin lah. Ayo, jadi Iya, atau jadi tanggung suami tuh ya, jawab. jadi istri tuh ya. Tanggung jawab. Istri Kan laki gue paripurna juga ya? masih muda, laki gue seumuran. Oke. Jadi istri paripurna pada umumnya tuh ya. Ya, enggak lah. Kalau yang bule kakek-kakek kan itu kaya biasanya. Kalau gue kan masih merintis gue dari nol. Ya. Ini banyak ya. Kok dipaham? Iya, emang iya tahu. Kalau bule yang masih Pet muda terus, itu Po. masih merintis, Yoi. baru lulus sekolah umur 27 baru lulus sekolah, baru kerja Iya, baru kerja. gitu. Jadi Masih benar-benar merekah dari ya, Po, nol. ya? Jadi kayak gitu-gitu tuh orang tuanya yang bantuin. Tapi lo kayak lihat gitu. tanggung jawabnya dia ya berarti. Iya. Ya. Gitu ya. Tanggung jawab bawa anak orang, ya kan semuanya. Jawab. Dia bukan cuma pas dia ke Paris, dia nganterin ke taman. Lakinya duduk kursi roda. Iya, bener-bener. Tinggal nungguin gamenya doang ya. Iya benar. Over Hasilnya bentar lagi nih. Ngecekin nadinya. Iya. Masih lama nih. Banyak lagi. tinggal nunggu hasil akhir ya. Terus akhirnya Po, ini kan udahlah kita berasumsi bahwa ya udah aman nyaman lah tuh di Paris. Terus kenapa akhirnya memilih untuk buka?
Buka Usaha usaha. awalnya Oh, gimana? itu Awalnya diajak sama teman. Ah. Tadinya kan gue kerja terus tuh karena kan gue kerja di hospitality terus kan. Udah dari di Paris tuh dari tahun abis anak gue kedua. Karena kan kalau di sana mau ngapain kalau nggak kerja? Iya, iya. Bisa gila tahu. Iya, Karena iya. kan anak sekolah dia full time dari jam 8 sampai jam Sampai 5 jam ya. 4, jam 5. Iya. Ya, kalau di sana enak, bisa gila doang, di sini bisa mati. Ya, meninggal kan? Ya benar bisa meninggal. Kayak stres gitu, kayak mendingan kita ada Iya, karena nggak aktivitas. tahu mesti mau ngapain, mau ngobrol sama siapa juga di apartemen masing-masing kan sendiri-sendiri Iya. kan. Iya, iya. Jadi gue emang udah dari di Paris tuh emang udah kerja di hotel. Terus kerja di hotel kan gampang gitu kalau di sana kan. Jadi gue kerja di hotel tuh dari udah lama banget, udah puluhan. Pokoknya dari anak gue kedua lahir tuh gue udah kerja di hotel. Oke. Gitu. Nah, terus pas habis Covid itu hotelnya apa sih? Gue udah keenakan di rumah. Terus temen-temen gue ada si Raja, ada yang lainnya lah Ya. gitulah orang-orang Indonesia yang tinggal di sana pengen buka restoran, terus Oke. gue join. Tadinya gue nggak terjun langsung untuk masak, gitu. Tadinya ada yang tukang masaknya. Terus pas dia pergi, terus sayang kan restoran udah berdiri Udah kan, jalan, ya. udah ada karyawan, Yeah. terus mahal segala macam. Akhirnya gue pas lagi udah nggak ada tukang masaknya, gue akhirnya belajar masak ke sini. Oh. Balik Belajar ke gue, Indo. iya belajar yang kursus ngambil privat gitu. Oke. Ya udah jadi sekarang gue yang terjun semuanya, Ya. masak, Nama tuh, restorannya. luka-lukanya tuh. Oh, Nama restorannya Bukti. makan-makan Makan-makan. Instagram Di itu. Instagram, Makan. khas khusus makan Indonesia ya. Campur-campur, Oh, campur, iya. Saya gue ada makanan Betawinya soto tangkar. Jadi berarti itu Tangkar. signature-nya, Po. Apanya tuh? Soto tangkarnya Soto tangkar signature. bakso sih ya. Bakso. Bakso. di dia. Bakso udah Mantap, paling Iya. dicari orang bakso. Bakso Bakso tuh sih ya. masih jadi nomor satu. Karena tuh. kan gue kan yang kayak pertama bakso bener-bener kan ada sono bakso tapi kan baksonya Vietnam Ya. kayak gitu-gitu iya. ya. Biasa. Beda, iya. Nah pas gue ngeluarin bakso itu langsung tuh, udah gitu kan di depan kan, jadi orang bisa ngelihat gerobaknya tuh Iya. itu ya. Tapi kalau Sama masakan kang baksonya. Indonesia ke sana tuh bahan bakunya ada gak di sana kok? Nah, Agak susah sih, agak susah kadang kalau kayak sekarang nih gue pulang nih, ntar gue Bawa koper tuh bawa, bukan koper lagi, kardus gue bawa. Pasti memanfaatkan. Iya beneran, karena kalau Pakai koper kan nggak ada sayang. Kalau koper kan sayang, kopernya kan ada kiloan. Iya, Gue bawa iya, kardus, kardus. bawa kardus gue ikat begini, ntar tinggal taruh di troli, nggak udah. Murah lagi di sini kan? Iya. Dan sebenarnya akhirnya cita rasanya jadi cita rasa Indonesia kalau bahan-bahannya dari sini. Iya, benar. Karena di sana tuh susah. Susah pasti. Kalau cari bahan makanan ya di restoran di swalayan Asia dan akhirnya ya gitu dari Vietnam, dari Thailand. Oh. Ya tetap cita rasanya jadi beda ketika Atau nggak disatuin. pakai just tip biasanya. Iya. Setiap bulan pasti ada aja anak pelajar atau siapa yang Iya. nawarin gitu. Berarti dari Indonesia sono berangkat ke sono bawa jahe, lengkuas gitu. Iya. Kalau itu ada yang ada kayak kemiri, jahe iya. lengkuas, iya. Susah kemiri. Ya nggak ada yang harus dikirim dari Indonesia. Iya, Kerupuk. ada biasanya apa tuh? Kerupuk. Gula aren. Oke. Gula aren. Terus kemiri, Rempah-rempahnya iya, kemiri. iya, kemiri biasa gue demen dari sono, biji pala juga. Biji pala. Iya, biji pala aja ya. Iya. Udah, jangan diulang. Jangan diulang soalnya. Nggak, biji pala juga enak gigit, pedes gitu, pedes. Kalau biji pala digigit. Bisa nih, dua-duaan nih gue perhati-perhati anak pusat mulu Ya nih ya. Allah. Tapi mahal. Pete aja mahal loh di sana. Iya, pete mahal. Di swalayan Asia gitu Iya, pete jengkol. mahal. Coy. tapi ada di swalayan pete. Ada. Soalnya kan Petenya. HPP-nya mahal, Jack. HPP-nya mahal soalnya. Iya. HPP-nya mahal. Ya, itu berarti makan-makan dari tahun berapa? Dari tahun 2022. 2022. Habis Covid. 2022. Nah, pertanyaan ini, kenapa ini kan yang kita tahu soal orang Betawi. Iya. Ya? Orang Betawi kan ngapain lu? Kenapa lu akhirnya mau pindah keluar gitu? Terlepas dari ngomongin kawin ya. Iya. Kan orang Betawi kan kita terikat sama tanah nih, terikat sama keluarga. Deh, terikat gue kan sama belum Betawi kaya. ya. Kagak ada Berjuang. tanah gue mah ya. Jadi berjuang coy. Iya, jadi emang gue dari dulu tuh udah gue harus keluar gitu. Gue berpikiran kayaknya gue harus keluar ya. Gue nggak mau kayak empok gue, abang gue yang ada di Nyantai situ di situ. gitu. Nah, pola pikir itu dari mana? Karena maksudnya gini, nggak banyak orang Betawi yang punya pola pikir kayak gue harus keluar deh. Karena susah lah. Karena susah jadinya Ekonomi, punya, ekonomi. Iya, ekonomi. Banyak yang lapar mereka gak tetep aja tenang aja Iya, masih iya, ada benar. makan. Tapi biasa Nggak, satu maksudnya ini kan serumah nih sekeluarga kan ya katanya kan beda-beda kan cuma dia doang. Nah itu dari mana Iya. pengaruhnya? Ya karena
karena capek lah sama keadaan, terus akhirnya gue juga termasuk salah satu orang yang beruntung, ya udah gue terusin aja keberuntungan itu kan. Oh, dia main kalau gue keluar. nggak pinter, gue Mainnya beruntung. jauh ya, Po ya? Hah? Mainnya jauh karena ya. main keluar banyak terus pertemanan temen, ya. karena teman segala macam. Jadi gue tuh dilancarin gitu. Ini nih kesini nih, kerja di sini nih, kerja di sini. Gue pernah kerja di openingnya Mall Kelapa Gading 3. Dulu pas opening gue jadi Opening ya? iya, gue tim openingnya Mall Kelapa Gading 3 tahun 2000 berapa ya, 2002. Dua. Gue lupa deh 2000 berapa ya, lupa deh gue. Iya, Pokoknya Mall Kelapa Gading 3 tuh pas openingnya tuh gue jadi sekretaris operasionalnya dulu gue pernah. Terus terakhir gue jadi tim openingnya PGC. Pusat Pusat Gosip Cilik. Iya benar. Dari kantor gue masih di Bedeng tuh dulu. Boleh, Kak. Oh, yang Silakan. berarti ini Iya. orang Betawi yang kayak nggak males. Intinya jangan Iya. males. Iya. Mainnya jauh. Terus gue tuh buat suka jadi buat orang lucu-lucuan orang dulu. Udah kayak badut-badutnya siapa aja itu ntar Nyambil, dipanggil-panggil. Karena nyablak gitu kali Po ya. Iya, jadi kalau misalnya dibilang nggak ada lu nggak rame gitu. Makanya di restorannya dia juga dimakan-makan. Kalau dianya lagi nggak ada nih, nggak rame. Iya. Sepi ya? Udah Nyablak, kayak negor cuma aja gitu. ujungnya kayak cuma pelanggan sama yang punya resto aja gitu. Tapi kalau ada dia kita jadi kayak di rumah coy. Iya, Dia tapi sambil juga tegot pakai ngapain kayaknya gitu. lagi masak ke atas nganterin set semuanya disapa sama dia. Udah lama nggak kemari. Ntar ada bocah digendongin bocah. Iya bener. Kalau nggak ada lu Nangkep kaku tuh. gitu. Sambal ya berarti ya. Apa tapi tuh, emang- Tante? Sambal tuh baik gitu. Oh, bukan pedes. Sambal. Oh iya. Dan di restoran ini tuh ada toples isinya permen tuh buat anak-anak kecil. Iya, Bong. pancingan biar anak-anak mau sama gue. Jadi ya inilah orang Betawi ya. Kita hilangin tuh stigma orang ya orang Betawi nggak boleh males intinya. Iya. Mungkin yang kebiasaannya males ya itu yang tadi karena udah nyaman bapaknya kaya, punya banyak tanah, segala macam ujungnya ketika nggak berpendidikan kesininya akhirnya sengsara sendiri karena orang tuanya udah meninggal biasanya Iya, kayak benar. gitu. Iya, Dia bergantung sama orang tuanya. Nah, kalau Ngarepin dia warisan. gitu. Nah, kalau dia memang yang beruntung dan akhirnya jadi sesuatu, tapi sampai sekarang katanya masih ngebiayain banyak. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi ya. alhamdulillah jadi berkah buat semua. Rezekinya ngalir terus. Berarti pas kawin itu udah langsung pindah warga negara apa gimana? Belum, gue masih pegang Indonesia. Lo masih pegang Sampai negara sekarang sekarang? ya. Masih lah. Iya lah harus dong. Bandagu banyak no. Iya. Karena udah pernah Daripada ntar diambil, daripada ntar diambil pemerintah kan. Gue ganti warga negara jadi ambil Gua kan pemerintah. udah lama di aja. Paris. Maaf nih. Nah, Kalau mokatnya pengennya di sini apa di sono? Di sini loh. Di sini ya, Iya, tetap ya. di sini ya. Ini keren, orang Betawi keren nih. Ari-arinya masih di sini, Po. Iya bener. Hari-harinya no dekat jendela no di bawah situ ya. Dikasih ini ya. dikasih Bumbu lampu. kacang ya, belum latih kan. Kasih lampu. Makanya lo yang udah punya 2 anak, satu anak lo perempuan udah mau kuliah, terus anak lo yang laki-laki juga sekolah gitu ya udah SMA, itu di rumah malah lo di Paris ngomongnya bahasa Indonesia ya. Iya. Lo tahu ya. Tetap aja bahasa Indonesia. gua Nah itu pakai. laki lu. sama bahasa Indonesia juga. Oh jadi bisa akhirnya. Bisa. Iya, hari-hari tuh, Pak. Modelnya kayak begini masa dia kagak pas. Iya bener. Orang kalau dicolek Kan sama enak dia, kalau merepetnya ya. orang kalau dicolek sama dia laki ngomong lah bujuk kan. Iya Pak. Enggak. Mungkin ngomongnya lah buzug. Zung. Wah jadi, nah Pak Jor mulu nih yang nanya, yang lain nanya apa? Malu apa gimana? ya udah kalau begitu gue balik pada gue pulang aja. Ajar katanya Enggak nanya aja. bercanda. Nanya lagi Pak, Pak Jor. Pak, kan kalau Iya, aja, orang aja. Betawi di sini kan kalau buka tempat kayak nasi uduk kayak gitu-gitu bukanya tuh seenak-enak jidatnya aja tuh. Artinya? Ya Senin Kemis kadang kalau lagi udah laku banyak ditutup. Oh iya bener ya. Kayak Ya kan tetangga stigmanya gue kan tuh. gitu tuh. Iya. Nah kalau Empok Ya kagak bisa lah kan ada tanggung jawab sama karyawan. Iya sama karyawan sama semuanya. Dan dia restoran di sana tuh bukanya nggak full day Iya. kalau di Paris. Lu jangan, kan dia udah set, udah berhenti, dia lanjutin nanya, nambahin. Tadi pendiam. Dia pendiam. Oh iya? Diam-diam bangun tapi. Diam kalau lagi. Berarti tuh diamnya kalau lagi tidur. Ini lagi dikepit. Makanya disirain kakinya. Enggak, di sana tuh restoran.
Restoran tuh jam-jaman, jam makan jelas, jam makan siang jelas, jam makan malam jelas. Lagi gitu. dikepit, Po. Jadi kalau di sana berarti bukanya dari kapan sampai kapan? Si makan rumah makan ini restoran rumah makan. Siang itu dari jam 12 sampai jam 14.30. 14.30. Nah kita tutup tuh, break Tutup kita tuh. nyiapin buat yang malam gitu. Karena di sana restorannya kecil, dapurnya pun kecil. Kita nggak Oke. punya stok buat nyimpen banyak gitu. Dan kalau bisa malah reserve dulu. Iya. Itu karena kapasitas restorannya berapa orang kecil. berarti? 25. Sit 25 sit. Oke. Terus Itu berarti kalau- halal, Po ya? Kecuali bebek. Oh, bebek. Bebek itu nggak ada yang bisa dipotong. Kan kalau istilah orang halal itu kan yang kalau dipotong leher terus darahnya mengalir. Mengalir. Kalau di sana nggak ada gitu. Tapi masing-masing halal ya. Kalau general kan bebek itu halal. Tapi kan ada stigma orang Ya. orang yang muslim itu kan kalau istilahnya halal itu Harus kan digorok. yang harus digorok, yang harus dengan syariah Islam sebenarnya. Nah, terus akhirnya jam 7 buka tuh baru lagi. Iya, Sampai buka jam- lagi sampai jam 10. Sampai jam 10. Ya habis sisa deh ya tutup. Sampai sisa tuh. Iya, sisanya jam 10. Iya. Iya, tentu. Pernah nih suatu ketika suatu ketika gue udah pulang habis makan, ada yang ketinggalan barangnya anak gue balik. Terus dia bilang, sekalian gue tutup jalan bareng karena rumah gue tuh Iya, bener naik lagi. keretanya bareng, cuma Iya, beda iya, satu, tetangga cuma dia. beda satu stasiun Tetangga gue sama Gojek. dia. Iya, Tapi kita di sana ngerasa aman aja sih sebenarnya kalau mau sampai malam dan segala macam kalau memang udah biasa. Iya. Gitu. Tapi di sana tukang copetnya terkenal juga ya, Po? Iya. Pendatang. Itu pendatang. Orang Rumania biasanya. Iya. Ke Rumania. Tapi kita kan udah ngeciriin itu Kalau orang. Iya. yang biasa di sana mah paham Iya, ya. paham. Pasti segerombolan. Ya, kita juga udah paham. Kepalak tuh di situ tuh kena betak gitu. Oh kalau di sini di Priuk gitu di Manggarai udah kena betak nih gitu. Kalau di sono tuh pencopetnya rata-rata kadang anak-anak kecil ya, Po. Iya, karena anak kecil itu nggak boleh ditangkap. Nggak boleh masuk penjara. Nggak boleh masuk penjara, nggak boleh ini dan kita nggak boleh main pukul coy, Iya. kalau nggak ada bukti yang benar-benar pegang doang, panggil polisi gitu. Iya. Iya. Dan cakep-cakep kalau kita tertipu sama yang cakep-cakep kadang bisa tertipu. Lu berarti nggak boleh ke Paris lu. Gue sih aman. Boleh. Dia lah. Pulang-pulang bisa telanjang dia. Tapi sekarang banyak ya orang Indonesia, berarti pasarnya si makan-makan ini bukan orang Indonesia aja, Bu. Sekarang, Bu. Iya, biasanya kalau orang Prancis itu kayak yang dia udah pernah ke Indonesia atau enggak dia mau ke Indonesia atau enggak tahu dari orang. Tapi kalau makan Indonesia itu kan jarang banget ya. Cuma ada 5 restoran cuma ada 5 Iya, restoran di Indonesia Paris. kan, di sono kan. Jadi kalau misalnya kayak nggak kayak restoran Thailand, restoran Vietnam. Jadi Banyak. kan orang sengaja gitu antar siang gue mau makan ini. Kalau orang Prancis tuh lebih pengen tahu dulu Pengen gitu. tahu. Tapi sekarang udah lumayan, kan udah tahun keempat udah lumayan. Awal-awal jarang. Itu pengunjungnya paling banyak orang mana, Po? Ya tadi dibilang. Kalau sekarang udah lumayan. Sambit. Baru mingkem. Jadi aslinya sih sebenarnya ya banyak kan orang Indonesia, Orang pasti. Indonesia. Tapi sekarang udah banyak bule-bule juga. Udah mulai ya pas Habis nih durasi gara-gara nanya. Habis. Emang itu, Po. Karena kebiasaan bule tuh nyoba dulu biasanya Coba dulu dia. atau enggak tahu dari orang gitu. Iya. Ini ada restoran Indonesia enak loh baru dia percaya Nah, gitu. yang paling sering dipesen bukan buat orang Indonesia, tapi maksudnya buat Bule. Bule. Buat bule di sana yang Nasi goreng, mie goreng, sate biasanya. Iya. 3 itu tuh ya. Iya. Top tier 3 tuh. Tapi nggak pedes-pedes kan? Iya, Nggak terlalu karena orang pedes sana kan? nggak suka spicy kan ya, Iya, Po ya? jarang. Nggak pedes. Nggak bisa pedes cuy. Iya, nggak bisa pedas. Durian aja nggak suka ya, Po ya? Nggak. Tuh, nggak suka durian. Jadi bini gue pernah punya temen orang luar lagi datang sini, diajak sama bini gue ke restoran Padang, 3 hari berturut-turut boker coy. Wallahi, jadi nggak bisa perut dia karena nggak terbiasa. Iya. Iya, Dan aku juga nggak ada yang bisa. Gitu. Terus begitu di Indonesia makannya apaan? Ayam goreng kalau nasi nggak pakai itu atau enggak makan yang itu. Gila kita sih bebusa. Makanan kan, restoran nambah. Sambar itu. kayak gitu-gitu. Ya kayak gini makan donat tadi deh. Iya. Gitu deh. Gue sih bebusa sih kayaknya. Tapi bebusa. Enggak resep tuh ya. Gue di sana masak tuh di rumah, masak nasi. Iya lah, kalau nggak masak nasi boncos deh. Beli lauk doang. Enggak, berarti. jadi kalau udah biasa kan orang ya udah makan roti aja sebenarnya di Iya. sana Udah ya kenyang, kan udah karbo. Udah karbo. Iya. Kalau tapi- di sini kan kagak roti kan ini dorongan habis kelar makan. Nyemil kan jatuhnya kan. Alhamdulillahnya Indomie udah masuk sono coy. Jadi Iya, gampang tapi cari. Indomie sana rasanya beda Rasanya loh. beda. Rasanya gimana? Karena di sana ada pabrik yang nggak boleh terlalu banyak mengandung apalah. Iya, Tapi enakan sini lah, mecinnya lebih banyak ya. Iya, tetep lah enakan di mana. Enakan di sini, Tetep yang rasanya gurih-gurih beda. gitu.
Iya. Tetap sebungkus mie goreng 1 euro sih tetap. Iya. Ya Enggak sih. salah banget. Iya. Oh, Iya benar. jadi bersyukur gua sama pemerintahan Prabowo nih. Ya, alhamdulillah. Gurih banget salah lo. Tapi kalau ngomongin soal presiden kita gitu ya, presiden kita beberapa kali juga datang ke Paris, Iya. ke Prancis, Sering banget itu. dan restoran makan-makan sering Iya. dapat Diliput. Oke. Jadi Oh, tahun oke. lalu Dapat job dari pemerintah Iya, tahun Indonesia. lalu kita yang peduliin makannya prajurit yang datang buat defile itu loh. defile 14 Juli. yang kuda ya. Iya, semuanya yang Iya. tim Indonesia itu udah 500 prajurit. 500 Bayangin. prajurit. Itu nggak tutup tuh? 32 komandan. Wow. Tutup pasti. Tutup. Jadi makannya itu mereka makan pagi, makan siang, makan malam. Jadi kita tuh dari sebelumnya kan udah dikasih percayaan buat Olimpik tuh, Olimpiade. Iya. Jadi kontinen Indonesia itu pesannya makannya di kita. Kan selain murah juga bisa milih makanan Milih makanan. banyak kan. Terus akhirnya pas tahun berikutnya ada alhamdulillah ada objek Kano dari Prabowo datang. Iya, dari Bang. pemerintah. Ente ya. Tanah abang banget ente bro. Untung nggak pakai obyekan, ada obyekan Ada ya. objekan ya. Nggak luntur Iya. ya. Prabowo no bawa pasukannya no. Bener. Iya. Siapa aja Alhamdulillah ya Ada berarti. 500 pasukannya siapa ya? Kagak kenal. Iya, iya. Orang- Jadi Udah tahu nggak usah. Nah, jadi buat orang-orang Indonesia. Halo bang. Iya kan? Pokoknya kita juga po. Subhanallah. Jadi buat orang-orang Indonesia dan pemerintah Indonesia kalau ke sono ada restoran makan-makan nih. Ini berarti kan udah mempromosikan makanan Indonesia di luar negeri. Itu dia. Gastronomi Indonesia. DKI juga sering ya kok. Iya kemarin Orang-orang acaranya Pemprov DKI. Cus Jakarta, DKI Jakarta. juga. Iya. Kalau ke Pak- sono. Bang Rano no. Kalau Bang lu Rano. udah dari Pemda ke Pemprov DKI ke sono berarti lu pakai voucher lo makan tempat deh. Bini gue waktu itu malah Kira ngajakin MAP. pelajar-pelajar Indonesia ke sono di satu pernah Iya, ya kok iya, benar, ngajak satu acara ke situ. Jadi memang kita rekomendasiin restoran makan-makan. Jadi kan ya saling Kecil, tapi tempatnya saling kecil. mensupport. Sayangnya Iya, memang benar. tempatnya kecil. Iya. Nah, pompok kita yang orang Betawi ini ngomong, restoran gua kecil. Kalau mau ngobrol-ngobrol udah selesai makan jangan di sini. Pindah aja lu. Iya ngusir. Iya, Ngusir. iya. Pindah aja sana ngopi sebelah no. Ada no. Jadi orang Betawinya ada masih. Nggak, jadi memang Susah orang Betawi mau di mana enggak, dia. tapi memang karena tempatnya kecil, bukan untuk yang berlama-lama. Kan orang Indonesia ketika satu Gua bilang, meja lu masih mau ngopi, tuh, masih tuh buat sana ngobrol, sebelah aja, buat no. ngobrol, buat lama. Kalau di restoran Poani karena mejanya sedikit jadi nggak bisa. Iya benar, sering gue Sayang. ngusir Tapi orang. coba kalau Puani orang Jawa. Iya, karena udah nungguin sebenarnya yang di luar daripada nungguin. Iya, ntar gue Apalagi suruh tuh dia. Antri. kasihan kalau lagi musim dingin, apalagi kan kalau nungguin di luar dan segala macam banyak angin gitu. Ntar gue nyablak aja deh, sono. Pindah Pokoknya siapa aja gitu mau mulai mau apa tetap ya pokoknya. Pindah aja selesai makan ya. Apalagi kan ada yang udah reserve. Misalkan kita reserve jam 7 ke jam 8, ya udah jam 7 ke jam 8 selesai. Satu Harus jam berarti makan nauin, tuh ya. gitu, harus nauin. Karena habis itu meja itu akan diisi lagi gitu. Iya, biar muter Itu nggak bang. mau. Iyalah. Nggak mau. Itu kan bisa kalau di Indonesia gitu kan, wah rame nih buka sebelahnya gitu. Cari investor lah bang. Gak segampang itu, Oh, nggak Pak. sih. Iya, terus siapa tahu ya kalau ada yang mau investor di sini ya. Ya elah, duit. Raffi Tapi amat. masih buka nggak restoran nih Raffi? Masih. Ya. Ya, ada juga di sono. Ada Jadi yang mau dia. invest boleh nih makan-makan bisa jadi lebih Nah, Bang, besar. pertanyaannya deh. Ini kan berarti lu total udah berapa lama di Paris? Dari 2007 19 ya, mau 19. masuk ke Kenapa 20. masih segurih ini ngomongnya? Apanya ngomong Ngomong Indonesia? Betawinya. Iya. Masih medok. Masa sih? Iya, Iya. masih gurih loh ini jatuhnya masih gurih banget. Bahkan dibanding kita. Gue tadi gue pikir karena gue pernah dikadalin sama Sama dia siapa? nih, sama nih pade. Kenapa? Waktu itu dia bilang, nih apa namanya bintang tamunya nggak boleh minum. Nggak minum alkohol. Gue akhirnya gue diem. Gue nuang minuman pelan-pelan. Gatonya bintang tamunya minum. Tapi pasti bilang, ini bintang tamunya bareng. Masa iya pas datang. Soalnya kagak ada nih berasa gurih-gurih Paris Betawinya. kan. Betawinya Masa gitu. logat-logat Seriusan. Prancisnya nggak ada. Nah nggak itu kebawa. lu bisa mempertahankan bahasa ini nih. Ini gimana? Apa di sono isinya apa anak potlot semua? Oke. Apa tanah abang semua Iya, ya. apa jajan anak tenabak Hercules Hijrah ke sono, Anak iya. buahnya Hercules gue. Oke, berarti harus pakai bahasa Prancis nih. Ya, Oh, iya. Jangan lah, ntar belibet tuh. Tuh yang tuh. Ya, nggak usah belibet. Iya.
Terus angkanya kena ngomongin dia lagi. Kalau gue di sono Lu ngomongin dia aja, Po. Iya bener. Coba lu ngomongin dia. kalau gue di sono Dia nggak nyambung. di sono ke pasar gue taunya cuma sekombiang gitu Iya. doang gue. Berapa harganya gitu. Jadi gue lo Karena berani ini dong, kali bro. karena dia apa? Gak tahu ya kenapa ya. Sekombiang gitu. Karena Pasti kan ada ya, maksudnya lu secara tidak sadar kan terinfluence Ya, kebawa, dengan ya. bahasa Iya. ya. Nah ini kenapa masih soalnya masih gurih beneran. iya Masih nggak gurih. tahu nggak sadar juga sih. Tapi kalau ngomong bahasa Prancis ya bisa. Iya. Bisa, tadi gue juga denger dia sama Iya, anak ya kan. sama anak. Tapi Cuman hari-hari kayak kumur-kumur aja gue denger kan. Hari-hari sama suami sama anak berarti Indonesia. makanya Karena tetap dipertahankan logatnya kita tuh orang Betawi tuh memang paling susah belajar bahasa Inggris. Iya. Belajar bahasa lain tuh susah coy. Iya, Tetap susah. karena ini aja. Karena karena logatnya bahasa salah kita. sebenarnya ya. kita malah gampang. Gimana? Karena kita bisa dari huruf A sampai Z kita. Betawi kan males-males tapi tahu, cuma maunya logatnya, Oh, logatnya aksen. Ini kan masalahnya dia bukan pakai bahasa Indonesia nih. Dia pakai bahasa Tenabang. Yang gitu kayak bahasa dia pakai Tenabang. Ini aksen Tenabang. Iya, Yang masih gua ada bingung ya. Itu. Iya. Kalau lu ngomongnya pakai bahasa Indonesia, gua nggak aneh. Iya. Karena lu bakal ketemu dengan banyak orang Indonesia kan otomatis di sana bukan cuma orang Betawi doang, Iya, kecuali benar. lu sekeluarga pindah ke sono. Iya, benar. Nah, di sono kan ketemu orang Indonesia Tapi kan pasti kalau di masuk rumah juga udah mau ngomongnya Betawi di rumah begini gue, ngomong. maksudnya di rumah sini di sama keluarga gue keluarga semuanya setahun Betawi. sekali datangnya. Iya bener juga ya. Tapi pas di Paris di restorannya dia, justrunya dia tetap jadi diri dia masalahnya. Orang-orang malah seneng dia jadi Betawi karena rame coy. Iya. Orang Betawi. Karena ini, sering Jack, tanggap lu- kali. Pas ketemu Poani langsung ke ciri orang Betawi gitu apa ada bocoran nih ada restoran yang punya orang Betawi gitu. Ya enggak ya ketemu kalau ngobrol ya langsung kan orang Betawi karena dia tetap jadi Betawi. Oh berarti langsung pas ngobrol Ntar langsung kalau ke gua ciri. ada orang gitu. duduk nih. Dari mana Dari lu? mana lu? Aslinya Ya, gitu gitu, nanya. coy. Lu dari orang mana lu? Dengan Kapan langsung datang gitu, lu? Gitu. kapan datang lu Iya. gitu. Langsung Udah lama di paham sini nih. gitu. Ntar ya gue ambil jasa sabar, jangan bawel. Gitu coy. Pokoknya di restoran gitu. Ini gue bukan Pak Tarno ya, Bim salah Bim datang sabar. Kalau nanya kan orang Indonesia kan orang nggak sabar ya. Iya iya. Udah pesanan saya udah belum? Iya sabar, lagi dibikin. Gitu. Wah, itu kalau di Indonesia udah bintang 1 tuh di Google gitu. Nah, tapi karena dia begitu jadi orang-orang demen rame coy. Ntar ketawa tuh, ketawa Keunikan aja orang lu. Betawi tuh kayak gitu. Ciri khas Ciri deh. khas. Sayangnya pas waktu kakak ipar gue juga ke sono sama anaknya sama suaminya. Oh iya, dia ada lagi juga. nggak ada nih. Nggak ada. Tapi ada juga yang waktu pas Ada yang waktu itu gue bawa apa namanya kakak sepupu juga kayak Frida gitu. Gue bawa juga ke dia. Ya senyablak itu udah jadi rame di situ. Nah, oke. Ini kan berarti secara bahasanya kita ngomongin nih. Ini kita balik ke Betawi dulu ya. Kita balik ke Betawi bentar. Nah, emang soalnya ada beberapa kondisi di mana orang Betawi itu malu. Contoh dia. Dia itu adalah orang Betawi yang malu. Ngakuin dirinya Betawi. Dia gitu. dia ngakunya waktu di kuliah di IKJ Oh soalnya. iya benar, Cikini. Iya, nah dia nggak mau kalau ngaku di kalau orang Betawi. Dia bilang orang Manado kan. Ya, nggak nape. Enggak maksudnya ya kalau orang Manado ya nggak apa-apa ngaku orang Manado. Betawi ngaku aja orang Betawi nggak apa-apa. Nah, kenapa lu Kenapa maksudnya, malu gitu? Iya itu dia. Emang nggak malu po pakai bahasa Betawi? Karena banyak yang pada malu lu pakai bahasa Betawi. Kan dari dulu gue selalu begitu dari zaman sekolah semua segala macam pasti begitu. Dan di tempat kerjanya kan tadi dia cerita tuh di tangga rame karena ya Enggak, begitu. dari dulu dari gue sekolah di mana tuh pasti yang udah dari gue tuh pakai nama Ani Kece tuh dari zaman dulu temen gue pakai Caem, Instagram- ya kan? Instagramnya aja Kan Ani Kece. ada Kece, ada Caem, ada segala Aduh, macam Caem. kan ya zaman dulu ya. Iya. Lu kan ada- Email ya Po ya. Lu kan ada nama-nama samaran dulu. Iya. Siapa nama sama lu po? Ya itu Ani Kece. Kece. Ya elah. Lu bayangin aja tuh dari Instagram. Nama asli ya mana asli? Iya, Pak? jangan. Iya. Malu-maluin. Nggak apa-apa coba ada masih. Madam Ani. Anak Betawi mah cuek aja kali. Ya elah. Nah itu nama Instagramnya kan jadi nggak Paris banget ya. Iya. Ani Kece gitu langsung udah menyatakan dirinya Betawi coy. Fotonya kan koto bang, koto. Ini kece. Siapa Kang sayur asam? Kang Lode. Enak. Tapi justrunya Iya, itulah. saya Lode no. Daya tariknya. Saya tariknya dan orang Betawi selalu menjadi diri sendiri dimanapun dia Iya, berada. jadi kalau orang
kalau pokoknya kalau teman-teman udah tahu gue orang Betawi ditanggep tuh ntar tuh. Jadi ya udah. Tanggap. Iya kan pasti begitu tuh. Ya kalau lihat story dia ngumpul bareng teman-temannya, udah dia yang rame udah. Iya, ketawanya ntar ketawa gue udah di 3 meter udah kelihatan. Makanya gue bilang ini mic aman ya. Iya. Berarti ngomong-ngomong ntar bawa ikan asin dong Pok ke sono. Iya. Banyak ikan asin nih, ikan pedang. Kerupuk. Jengkol tua, kerupuk iya. Nah, Jer, gue mau kasih pertanyaan pintar coba. Ini pertanyaan standar yang bisa kita lempar kata bintang tamu. Apa? Jadi orang Betawi menurut kok siapa? Jadi ada pertanyaan. Cuma lu nanya ke dia, mendingan nanya direct ke gue langsung. Iya. Ada kan biar dia pinteran dikit. Kagak ngaruh. Lempar-lemparan. Kagak ngaruh. Setiap bintang tamu kesini ada satu pertanyaan pamungkas. Apa Iya. Pan? Jadi Iya. kalau menurut Po Ani, orang Betawi itu sebenarnya tuh siapa sih? Sebenarnya karena di podcast ini kita selalu nanya. Iya. Jadi ini podcast bukan kita berempat si paling Betawi, kagak. Justru di podcast ini tuh kita nanya sama seluruh narasumber yang datang, orang Betawi itu sebenarnya tuh siapa. Nah ini nggak ada Oh, konteks iya. bener apa Atau salah. salah. Iya. Nggak ada nih, nggak ada Menurut bener. gue ya. Iya, karena setiap Menurut orang tuh gue beda-beda. ya. Ada yang bilang kemarin siapa yang bilang ya orang Betawi jadi FBR. menurut tuh FBR. Oke, nggak ada masalah. Oh, masih ada FBR. Asik. Dia kayaknya mau bentuk di Paris deh kayaknya. Lu bikin nih di sono. Iya. Orang Betawi, Chapter Paris. Membernya doang sendirian. Pakai Ketua inian ya, umumnya. bendera hitam ya. Ada. Jadi apa pertanyaan? Jawabannya apa jadi? Jawabannya apa? Iya. Orang Lupa. Betawi. Ini gue yakin nih nge-editor pasti kayak ini ngapain sih ketawa semua kan di podcast. Aduh gila. Iya jadi kalau buat gue yang masih ada darah asli Betawinya Oke. Dari orang tua. dari orang tua. Oke. Jadi bukan orang yang misalnya lu Lahir orang Jakarta. tuanya Jawa atau orang tuanya Sunda dua-duanya tapi lahir di Jakarta. lahir Jakarta itu Oke. bukan gua nggak bisa bilang itu orang Betawi Oke, gitu. jadi orang Betawi kalau menurut lo adalah orang yang memiliki darah Betawi. Iya. Dari orang tuanya. Oke, Iya. orang tuanya. Iya benar. Nggak apa-apa. Betul kagak? Bebas. Orang Sony Kita Wak. Iya Sony Wako. Menurut gue ya, menurut gue ya. Sony Wako. Sony Wako waktu itu kita lihat orang Betawi bukan. Malah nanya lu balik ke Sony kita, Wako. lu orang Betawi bukan? PA. Emang kurang sesendok, Pok. Jadi Sesuap lagi ya? Gak ada benar, gak ada salah. Dia sesuap gitu. habis itu dimakan mahnya kali. Ya Allah. Tapi ini benar-benar menunjukkan bahwa orang Betawi itu bisa jadi apa aja dan bisa kemana aja. Asal jangan mau males. semuanya bisa ya. Asal mau lah kok Jack lu buktinya Iya, dan bisa alhamdulillah. sukses. Soalnya gini, banyak juga terlepas dari ngomongin masalah Betawi dan segala macam ya, banyak orang Betawi itu yang nggak keangkat kesuksesannya. Iya. Dia nggak keangkat kesuksesannya, nggak keangkat masalah prestasinya. Iya. Karena rata-rata orang Betawi katanya takut Takut kalau sukses. Sukses. Oh iya benar. saudaranya. Iya benar banyak yang ngaku saudara ya. Tiba datang. Pas pulang banyak yang minjem duit ya. Wah, ini apa kabar? Sehat. Iya benar lagi. Pas lihat Insta story, nih lu lagi di Jakarta. Iya benar. Iya benar ya. Iya. Terus pas ketemu gini, jadi gini. Tangannya gini, jadi gini. Lempeng juga kulitnya deh. Lempeng. Betawi. Nabangnya berasa. Iya. Bukan cuman logat. Ya cara ngobrol yang terbuka. Dia Terbuka. Betawi banget. Betawi terbuka banget. Terbuka banget. Makanya bingung kalau misalnya orang Betawi itu eksklusif. Kagak, orang Betawi dari Iya. ngomongnya aja begitu Kita nyablak. kan naruh golok kan di depan. Jadi kalau itu langsung. Wah. Dan orang Betawi kan langsung dihantem. Tapi itulah gitu. Yang benar-benar nyablak itu yang gue bilang ketika di restorannya udah ada yang nungguin kita selesai makan Iya, kita masih karena gua pernah ngobrol, ngusir dia. benar-benar diusir sama dia. Ya udah sono cepet dan nongkrong sekali gitu. Tapi ya itulah Betawi dan kita merasa itu ya itulah Poani gitu. Ya tapi maksud gue berarti kan di sana dengan kondisi kayak begitu kan sebenarnya orang juga nggak tersinggung juga kan? Kagak. Ya. Ya gitu aja kan? Karena kan udah tahu karakternya. Karakter. Iya. Jadi sebenarnya bahwa orang Betawi itu ofensif kan banyak orang bilang bahwa orang Betawi itu ofensif, tapi sebenarnya kalau misalkan pada tempatnya sebenarnya kagak juga. Iya, kan bisa juga. Kalau lu baru kenal tiba-tiba nyablak ya lu Ya nggak dicamplok bisa lah. juga. Iya. Berhubung udah tahu nih, nyampe situ roman-romannya sih bakal kena semprot nih makan nih. Iya. Lebih dikit. Enggak. Udah taunya ya apa. Oke. Ada tukang parkir, Pok. Lu ntar.
Euro. Ada aja pertanyaannya. 1-2 euro aman ya. Bro, ya? 1 euro ke toilet umum, 1 euro di sana. 20.000 bro. Gongnya dia bener-bener gongnya lagi gitu ya. Kalau begitu gua pamit, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi